Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan modul 4 KB1, yakni tentang daftar pustaka. Apakah Anda tahu tentang daftar pustaka? Ya, pasti kalian pernah melihat daftar pustaka dalam sebuah buku maupun karya tulis ilmiah yang lain. Daftar pustaka adalah daftar yang berisi semua buku artikel bacaan yang bersifat ilmiah yang digunakan sebagai rujukan dalam melakukan penulisan ilmiah. Fungsi daftar pustaka yakni membantu pembaca mengamati ruang lingkup karya tulis ilmiah. Yang kedua, membantu pembaca mengamati sumber informasi yang lebih lengkap dari kutipan yang digunakan. Yang ketiga, membantu pembaca dalam memilih referensi dan materi dasar untuk studinya. Dari kesimpulan ini, fungsi dari daftar pustaka yakni membantu seorang penulis untuk mencari rujukan materinya dari sumber-sumber yang lain atau buku-buku yang lain. Format daftar pustaka. Yang pertama, gaya dan sistem. Gaya dan sistem dapat digunakan untuk menyusun daftar pustaka atau referensi ataupun kutipan. Misalnya ada format American Physiological Association atau bisa disingkat dengan APA. Format Author Date Spec atau bisa disingkat dengan ADP. Format Author Page atau bisa disingkat dengan AP, format Chicago, format Turabin, format Dugdale. Next. Yang kedua, klarifikasi daftar pustaka. Dalam buku ini, untuk karya tulis ilmiah, pada umumnya daftar pustaka disusun pada suatu kelompok daftar dan tidak perlu dikelompokkan lagi menurut klarifikasinya. Adanya klarifikasi daftar pustaka yakni untuk mempermudah pembaca mencari sumber bacaannya, sedangkan pada ada penggolongannya atau pengelompokannya. Yang ketiga, nomor halaman. Kepustakaan yang berasal dari buku tidak perlu mencantumkan nomornya, dan apabila berasal dari sebuah artikel itu harus mencantumkan nomornya. Yang keempat yakni format apa? Daftar pustaka format apa? Format apa mempunyai referensi yang mirip dengan daftar pustaka yang dikenal dengan istilah referensi. Daftar referensi ini biasanya terletak pada akhir dari sebuah karya tulis ilmiah yang berisikan daftar seluruh kutipan yang digunakan untuk penulisan karya tulis ilmiah. Yang kelima, penulisan nama keluarga penulis. Mulailah nama penulis dengan mencantumkan nama keluarga, kemudian diikuti dengan koma dan huruf pertama nama penulis. Yang keenam yakni judul tulisan. Judul tulisan dicantumkan sesuai dengan nama aslinya, namun digunakan huruf besar dan huruf pertama hanya untuk huruf pertama subjudul dan nama yang sudah lazim digunakan. Seperti biasa penulisan judul itu seperti apa? Yakni pertama, huruf pertama yakni dengan huruf kapital dalam penulisan judul. Yang ketujuh yakni data penerbit. Setelah judul tulisan kemudian dilanjutkan dengan nama kota penerbit yang diikuti dengan tanda 2 titik dan nama penerbit serta diakhiri dengan titik.
Yang kedelapan yakni daftar pustaka format ADP termasuk AP, MLA, dan Chicago. Secara umum, cara penulisan untuk format ini mempunyai persamaan, sedangkan format APA mempunyai perbedaan dengan penulisan yang lainnya. Karakteristik dari format ini yaitu nama keluarga penulis, judul tulisan, nama penerbit. Yakni bisa diuraikan dari untuk nomor 9 sampai nomor 11. Yang nomor 9, mohon maaf, nama penulis. Nama penulis dengan nama kedua keluarga, kemudian diberi tanda titik koma dan diikuti dengan nama pertamanya, yakni dibalik dengan nama yang di depan, yang nama belakangnya dibalik dengan ada di depan, seperti Muhammad Iqbal Gustafi. Iqbal Gustafinya taruh di depan, dilanjutkan dengan koma, lalu Muhammad Iqbal. Nomor 10 yakni judul penerbit. Judul tulisan seluruhnya diberi garis bawah. Namun sedangkan sebagian penulis cenderung mengganti garis bawah dengan menggunakan garis huruf miring. Yang 11 data penerbit. Data penerbit dimulai dengan mencantumkan nama tempat atau kota penerbitnya, diikuti dengan nama penerbitnya. Sekian dari saya. Saya mempunyai sesuatu untuk Anda. Monggo dibaca dulu. Selamat, Anda telah membaca selawat. Terima kasih bagi yang membacanya. Tidak rugi kita membaca selawat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.